Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Haryanto, nomor presensi 6 dari kelas 10 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriana Bahri, absen 11, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Bagus Teguh Prayogo, absen 17 dari kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulidia dari kelas 10 MIPA 1, absen 23. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eva Fauzia dari kelas 10 MIPA 1, absen 24 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakila Putri Mulaili dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 36. 1. UUD tahun 1945, bab 10A pasal 25A. Dalam pasal 25A UUD 1945 yang telah diamandemen berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Dalam penjelasan, wilayah negara dikemukakan dalam beberapa hal, yaitu 1. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya. 2. Wilayah perairan. 3. Wilayah darat dan laut dan tanah yang di bawahnya terletak di bawah wilayah perairan. 4. Wilayah ruang dan udara. 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 berisi tentang wilayah negara yang diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Pada intinya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 berisi tentang 1. Ruang lingkup wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan, laut teritorial, dasar laut, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Hak-hak berdaulat negara Republik Indonesia di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen serta hak pengawasan di zona tambahan. 3. Kewenangan pemerintah melakukan pengaturan wilayah negara serta kawasan perbatasan. 4. Kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penanganan kawasan perbatasan. 5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara dan termasuk wilayah perbatasan. 6. Larangan dan sanksi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan wilayah negara serta batas-batasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Batas wilayah Indonesia secara astronomis. Secara astronomis, letak Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia secara geografis. Secara geografis, letak Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada batas-batas wilayah di Indonesia dengan negara tetangga, yaitu mencakup batas laut dan darat. 1. Batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. 2. Batas wilayah negara Indonesia bagian timur. Di wilayah timur, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. 3. Batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste. Untuk batas lautnya, ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sebelum tahun 1999, Timur Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut dengan Provinsi Timur Timur.
Namun, akhirnya pada tahun 1999, ia memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. 4. Batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang wilayah daratan dan laut Indonesia. Wilayah daratan Indonesia. Indonesia memiliki wilayah daratan yang cukup luas dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Wilayah daratan terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Sabang merupakan pintu masuk ke wilayah Indonesia dari barat, sedangkan Merauke dari wilayah timur. Di wilayah utara ada di Pulau Miangas dan di wilayah utara ada di Pulau Rote. Wilayah laut Indonesia. Indonesia sebagai negara yang hampir keseluruhannya ada perairan, mempunyai batas-batas wilayah laut. Yang pertama, batas perairan teritorial atau juga disebut dengan laut teritorial adalah wilayah perairan pesisir yang membentang sejauh 12 mil. Yang kedua, landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari benua. Landas kontinen ini umumnya tidak boleh dari 200 meter kedalamannya. Yang ketiga, atau juga disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Zona batas ini diukur melalui jarak 200 meter ke arah laut lepas melalui pangkal pulau terluar. Presentasi saya hari ini semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Akan mempresentasikan tentang perbatasan wilayah udara di Indonesia. Wilayah udara yang berada di atas negara kepulauan RI, yang berarti meliputi udara atas, wilayah darat, perairan kepulauan, laut teritorial, dan laut pendalaman RI, di mana wilayah RI memiliki kedaulatan atas wilayah itu. Hal tersebut telah dituangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara. Sehubungan dengan dimilikinya kedaulatan yang penuh dan utuh atas wilayah udara tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia berwenang penuh melakukan pengamanan wilayah udara untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan serta keselamatan penerbangan di Indonesia. Sehubungan dengan perkembangan hukum internasional saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai konstruksi harus menyediakan alur laut negara kepulauan dan jalur udara di atasnya untuk keperluan lintas kapal dan pesawat udara asing sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1928 yang telah diartikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 untuk melaksanakan hak lintas dimaksud atas harus berpedoman pada ketentuan internasional Civil Aviation Organisasi atau ICAO. Dengan demikian kemudian terjadi
pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum wilayah udara sangat besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Penyebaran sumber daya alam tidak merata. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam. 1. Selektif. Selektif dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. 2. Kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya. 3. Penghematan. Seperti halnya selektif. Dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. 4. Memperbaharui. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaharui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, penanaman ladang secara bergiril, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam. 1. Bahan tambang, biji besi konsentrat, besi timah, kaleng atau kertas ilmiah. 2. Bahan penghasil energi, minyak bumi, bensin, pelumas, nafta, dan lain-lain. Gas alam, LPG dan LNG. 3. Pertambangan mineral industri, batu kapur dan batu granit, bahan bangunan, kaolin, bahan untuk membuat keramik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang saya rangkum ialah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peran penting dalam menyediakan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam air, dan penghasil devisi negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.